teman-teman, selamat datang kembali di modul ketiga dari Data Science and Technology Series, yaitu modul Teknologi dan Manajemen Big Data. Di sesi ini kita akan masuk ke penjelasan mengenai apa itu Hadoop. Di bagian pertama ini kita akan membahas dulu mengenai motivasi di belakang penggunaan Hadoop dan sejarahnya, bagaimana Hadoop muncul. Nah, sudah siap? Mari kita mulai. Teman-teman pasti masih ingat dengan 3 V's of Big Data yang mencirikan kondisi data di zaman sekarang, yaitu volumenya besar, velocity atau kecepatan data dihasilkan juga begitu cepat, dan variety atau macam-macam bentuk data. Data-data yang banyak dan bermacam-macam ini dihasilkan oleh bukan hanya manusia, tetapi juga device atau sensor. Contoh dari human generated data misalkan email, foto, teks, dan video seperti yang kita upload di YouTube atau kita posting di Facebook. Nah, ada juga machine generated data yang juga sebenarnya termasuk dalam big data. Contohnya bisa berupa data-data sensor atau device, kemudian ada email logs, ada clickstream logs, jadi bagaimana pattern clicking kita ketika kita sedang shopping online misalkan, dan ada banyak hal lagi. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya di sini, data yang dihasilkan oleh device atau sensor sebenarnya lebih banyak daripada data yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Yang menarik, sebelum era big data dimulai, semua data yang dihasilkan dari mesin ini tidak diapa-apakan. Alasannya simpel, karena secara volume terlalu besar untuk disimpan, dan kalaupun disimpan, buat apa? Tidak ada yang bisa kita tarik insight-nya. Nah, teknologi big data itu kemudian muncul dari keinginan untuk bisa mengcapture internet data, terutama data di web dan sosial media. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang big data analytics, terutama yang berhubungan dengan sosial media, kita bicara data di atas terabyte. Sebagai contoh, Facebook menghasilkan 100 terabytes of data per day. Nah, kalau kita bayangkan kita mau menyimpan data Facebook itu dengan RDBMS biasa, misalkan dengan MySQL atau Oracle, kayaknya bakal mahal sekali karena mungkin tiap bulan kita akan terus-menerus upgrade. Oke, storage-nya kurang, oke, computing power-nya kurang. Belum lagi data-data ini unstructured, ada data yang teks, ada data gambar, video, dan sebagainya. Jadi skemanya tidak bisa diatur seperti format table biasa. Nah, Hadoop datang sebagai solusi dari permasalahan tadi. Kemudian selain itu, karena kita memiliki problem dengan memisahkan antara compute cloud dengan storage cloud. Jadi sebagai contoh, misalkan kita simpan data di HDD, di hard disk biasa. Kemudian kalau kita mau proses, kita akan melakukan transfer. Oke, jadi dari SSD drive akan ditarik datanya, kemudian diproses, kemudian nanti dikembalikan lagi ke HDD. Nah, hal ini akan sangat memakan waktu kalau kita menggunakan data yang besar seperti gigabytes atau bahkan terabytes. Nah, prinsip Hadoop adalah kita harus mendistribusikannya sehingga storage dan compute cloud itu bisa berada di satu local machine dan kemudian menyelesaikan tugasnya sendiri. Nah, lalu kapan muncul teknologi yang tadi menyatukan storage dan compute cloud? Nah, sejarahnya sebenarnya dimulai di tahun 2002-an oleh dua orang bernama Doug Cutting dan Mike Cavarella. Pada saat itu, dua orang ini mengerjakan sebuah research project bernama Nudge. Tujuannya membuat search engine system yang mengindeks 1 billion web pages. Nah, ketika mereka sedang mengerjakan project Nudge ini, di tahun 2003 mereka menemukan research paper dari Google tentang GFS, singkatan dari Google File System. Nah, nggak lama setelah itu, di tahun 2004, Google mempublikasikan research paper tentang MapReduce mengenai bagaimana memproses si Google File System. Nah, Cutting dan Cavarella kemudian menyadari, oh, kayaknya kita bisa gunakan ini untuk Project Nudge. Jadilah mereka memasukkan konsep GFS dan MapReduce ini ke project mereka. Tentu saja dengan tetap menyebut asalnya yaitu dari Google. Nah, dari situ kemudian jadilah HDFS dan MapReduce yang ada di Hadoop. Nah, tidak lama setelah itu, Cutting kemudian join Yahoo dan meneruskan Project Hadoop di sana. Nah, disinilah secara official Project Nudge berganti nama menjadi Hadoop. Nama Hadoop itu sendiri diberikan oleh Cutting berdasarkan nama mainan gajah yang dimiliki oleh anak laki-lakinya. Dan namanya Hadoop, jadi dia pakai nama itu untuk si sistem Hadoop.
Nah, karena Kating ini sebenarnya adalah orang open source, tidak lama setelah itu Yahoo melepas Hadoop sebagai open source project ke Apache Software Foundation. Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, eksperimen Hadoop sendiri terus berlanjut. Ada yang mencoba dari dulu hanya 4 nodes, kemudian menjadi ribuan nodes. Jadi 404 komputer menjadi ribuan komputer gitu. Tidak lama setelah itu, karena semakin mature juga teknologinya, ada beberapa personil Google, Facebook, dan ex-Yahoo yang kemudian bergabung mendirikan Cloudera sebagai Hadoop distribution. Dan kemudian tidak lama kemudian adalah Kating. Jadi Kating sendiri kemudian keluar dari Yahoo dan masuk ke Cloudera. Gitu. Tidak terlalu lama setelah itu, Yahoo spins off company namanya Hortonworks juga sebagai commercial Hadoop distribution. Cuma bedanya kalau tadi si Cloudera beberapa orang dari organisasi yang berbeda, kalau Hortonworks itu memang dimulai dari orang-orang Yahoo itu sendiri. Gitu. Nah, sekarang sudah ada banyak players di teknologi big data ini. Ada yang fokus di hardware seperti Dell, ada juga yang fokus di cloud gitu seperti Amazon Web Services. Jadi, kalau teman-teman tertarik ke bidang big data, masih banyak hal yang bisa dilakukan dan teman-teman selalu bisa mencoba untuk apply untuk mendapatkan karir di perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Barusan kita membahas mengenai latar belakang Hadoop dan mengapa Hadoop itu penting. Berikutnya kita akan membahas mengenai Hadoop Architecture. Terima kasih dan sampai jumpa.